Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak kadang dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan baik semua ya. Ya, semoga baik dan sehat selalu ya. Kali ini Kakak Sigit akan menceritakan kisah uniknya saat masih imut, kejadian tahun 1966. Ya, 66. Ya, dan topik yang akan diangkat adalah naik kelas percobaan Gegara Sabak. Ya, ini bagaimana nih kisahnya? Gara-gara Sabak kok bisa menjadi penyebab naik kelasnya percobaan? Coba Kakek ceritakan lebih lanjut. Yes. Jadi tahun 66 itu kalau di dalam pelajaran anak sekolah kan tahun politik yang sedang di Indonesia. Panas ya, jadi kacau. Ada pemberontakan. Tadi ada G13 PKI tahun 65, dan waktu itu masih situasi tidak jelas ya, pemerintahan belum kondusif ya. Belum kondusif antara pemerintahan Bung Karno dengan Orde Baru belum terbentuk tahun 66 itu. Bahkan di banyak kampus itu libur tahun 66 itu. Nah, saya di kota kecil yang politik itu tidak terlalu bias. Masih ada pelajaran skala, masih ada, dan saya masuk di situ kelas 1 SD. Saya ngalami di situ dari sisi ekonominya, bukan dari sisi politik. Jadi tahun 66 itu ekonomi agak sangat sulit ya. Jadi masalah makanan dan lain-lain nanti kita ceritakan di episode lain. Jadi ini kita cerita tentang sekolah. Nah, itu di kelas itu ada beberapa kelompok klasifikasi murid. Kalau murid yang anak orang kaya, mereka itu sekolah dengan membawa buku biasa. Alat tulis, buku ya, kemudian buku tulis maksudnya. Kalau buku pelajaran waktu itu belum ada. Mulai ada itu buku pelajaran tahun 67. Jadi guru menjelaskan di depan papan tulis, kemudian murid menyalin. Nah, ini kalau yang kaya dia punya buku, disalin, dari bukunya penuh dia beli lagi ya di kertas. Tapi itu hanya 1-2 di kelas saya itu, dari berapa ya, 40 orang itu mungkin hanya 5 orang yang seperti itu. Yang lain itu pakai sabak gitu. Ya, karena kertas itu mahal waktu itu. Kalau sekarang mungkin mahal sabak dibanding kertas. Tapi zaman dulu kertas agak susah, kita belum punya pabrik kertas, belum jalan lah. Ya, sabak itu materinya seperti apa? Ya, sabak itu banyak apa ya, jadi semacam papan tulis gitu ya. Tapi untuk menulisnya bukan pakai kapur. Semen ya, grip ya. Nulisnya pakai grip gitu ya. Tapi bahan sabaknya sendiri materinya adalah apa ya, nggak tahu saya itu. Seperti semen ya. Seperti batu sebenarnya. Batu ya, seperti batu. Seperti batu, terus ini kita tulis dengan alat. Mungkin yang ada dengan dibayangkan anak-anak kecil, anak-anak balita itu sering dibelikan orang tuanya untuk alat tulis menulis itu, yang kemudian bisa dihapus. Kalau itu kan alat sekarang ngapusnya pakai ada tombolnya. Kalau zaman dulu nggak, dihapus pakai tangan. Ya. Dan ukurannya juga mungkin hampir sama. Ukurannya kecil, ya sama. Ukurannya itu setengahnya A4, jadi A5 ya. A4 itu yang biasa mahasiswa atau itu untuk tugas akhir atau tesis. HVS itu, nah itu dibalik jadi dibagi 2 jadi A5, kecil ukurannya. Jadi kita pakai sabak ini, nah yang sisanya dari 45 orang katakan punya buku, yang 35 itu punya sabak. Nah, ini macam-macam, ada yang sabaknya lebih dari 1 dan ada yang sabaknya 1. Nah, saya ini termasuk yang sabaknya cuma 1. Dimodali dengan 1 sabak. Iya, cuma 1 sabak untuk pelajaran sekolah itu. Jadi Anda bisa bayangkan ini, kita guru mencatat, kita salin ya, kita harus hafalkan itu, kita pelajari benar, karena besok ini kita harus hapus dan kita mencatat lagi pelajaran yang baru. Jadi buku pelajarannya nggak ada, tahun 66 itu belum, nggak ada buku pelajaran. Tahun 68, seingat saya 67, 68 baru ada. Nah, ini yang lebih pahit lagi buat saya, karena saya ini sekolah itu bukan hanya di sekolah umum. Kalau sekolah umum itu SD itu kan pelajarannya ada berhitung sama bahasa Indonesia dulu waktu itu ya, guru kelas. Hanya 2. Tapi saya sorenya itu setelah asar, saya ada di dekat rumah ada pesantren. Jadi sekolah ngaji. Jadi yang sabak yang sama saya pakai di pagi untuk pelajaran umum ya, berhitung bahasa Indonesia, dan habis asar itu untuk pelajaran ngaji. Nah, ini yang repotnya itu ketika mulai di akhir-akhir tahun itu kan mulai ada PR. Kalau awal-awal belum ada, di terakhir itu ada PR, dan ini yang buat saya jadi masalah. Menjelang kenaikan kelas mungkin ya? Iya, ada PR, tiap hari ada PR, dan itu saya PR itu kan di kelas umum saya misalkan bayangkan ada PR, ada berhitung 2 tambah 3 sama dengan berapa, 3, saya nyalin kan, terus saya jawab di situ.
Nah itu pagi kan dikumpulkan besok paginya. Tapi sabak yang sama ini dipakai untuk ngaji sore. Nah sore itu saya masuk itu ada PR yang kemarin sorenya. Itu untuk kenaikan kelas di ngaji itu juga ada. Dulu belum ada apa namanya itu kalau ngaji sekarang ada jilid 1 2 Iqra ya jilid 1 2 6 itu. Kalau dulu kan belum ada, tapi ada semacam itunya ada bukan Iqra 1 2 3 6 tapi ada kelasnya lah. Menulis huruf hijaiyah. Nah itu saya mengumpulkan di sini dimarahin sama Pak Ustadznya. Ini kamu PR yang kemarin mana? Ini yang kemarin udah saya hapus karena ini saya pakai pelajaran kelas umum tadi pagi. Mestinya punya 2 dong kamu untuk yang ini satu tapi ya saya waktu itu cuma dapatnya 1 gitu. Jadi saya di kelas yang umum itu besok paginya saya ngumpulkan PR ngaji bahasa Arab. Pas sore saya kumpulkan PR berhitung, PR bahasa Indonesia ada di 2 tempat itu saya jadi masalah. Nah itu saya ingat itu kalau sama ustadznya akhirnya ya ustadznya ya sabar ya. Maklum aja tapi nggak dimarahin ya tapi maklum aja. Tapi yang di kelas umum ini saya di setrap disuruh berdiri di depan taman kanak-kanak kelas TK itu. Saya di setrap tiap pagi itu di setrap semua ngumpulkan PR berhitung kemarin mana? Saya kumpulkan PR bahasa Arab yang kemarin sore. Itu terus menerus hingga yang terakhirnya waktu kenaikan kelas itu saya di kelas umum di dua-duanya saya di kelas umum saya itu naik percobaan. Yang percobaan itu kan di rapat itu rapatnya kertas, rapatnya bentuk buku karena memang ya sekolah masih mampu menyediakan rapat yang berbentuk buku kertas itu. Kan tadi saya sudah cerita juga yang anak orang kaya itu punya buku juga. Nah yang miskin ini yang pakai sabak dan yang paling miskin yang saya nggak sendiri. Satu. Dan saya ingat naik kelas 1, 2 itu kan ada naik, tidak naik ya. Kelas 2 itu kalau yang naik itu dia itu tidak naiknya dicoret, jadi dia naik ke kelas 2. Kalau yang dia itu tidak naiknya dicoret, jadi dia tidak naik ke kelas 2. Saya itu nggak dicoret dua-duanya, ada kelas 2. Terus saya tanyakan ke gurunya nih maksudnya apa, saya naik tahun depan ya kamu tahun depan kelas 2 naik, tapi kalau kamu tetap nggak mau bikin PR tiap hari, saya dimarahin nggak bikin PR, maka kamu nggak diturunkan lagi kelas 1 gitu. Nah kemudian yang pengajian itu nggak dimarahin, nggak disetrap, tapi saya dinyatakan tidak naik untuk tahun depan harus ngulang bareng yang adik kelasnya gitu. Itu pengalaman yang buat saya, tapi waktu itu sih saya biasa aja ya. Karena saya masih kecil itu nggak ngerti kalau itu tuh suatu yang jelek gitu. Saya senang-senang aja. Dulu saya ingat di setrap di taman kanak-kanak, saya senang-senang aja berdiri di kanak-kanak. Saya ingat saya gitu. Yeah. Tapi ya untungnya itu kemudian kelas 2 itu cawu ya dulu kan pakai kuartal 4 bulan. Yang kedua itu saya pindah dari satu kota ke kota lain. Kemudian ekonomi dari orang tua saya membaik, jadi saya kemudian dibelikan buku. Saya pindah kota dan di kota yang baru itu saya nggak pakai sabak lagi. Jadi saya lepas dari yang sekolah itu nggak jadi diturunkan kelas 1 yang skala umum. Tapi di pengajian itu saya disuruh ngulang dan saya nggak pernah mau masuk. Akhirnya saya lari terus waktu tiap habis asar saya lari ke sawah. Bapak saya itu waktu itu habis pensiun kerja di sawah. Yeah. Ya untungnya pindah gitu. Ya, sedikit getir juga ya ternyata kisah masalah. Ya kalau dikenang sekarang getir tapi dulu saya ingat saya biasa aja. Happy aja. Bahkan itu saya ingat rapot saya itu yang tidak dicoret yang naik percobaan. Itu waktu saya lupa kelas 3 atau kelas 4 udah pindah kota itu saya udah nggak pakai sabak lagi, itu saya coret sendiri, tidak naiknya saya coret sendiri. Jadi saya hitam di atas putih tidak pernah naik percobaan. Karena saya coret sendiri. Ya, jadi kisah masa lalu kakek saat masih sangat imut, masih dengan keterbatasan alat tulis ternyata bisa menyebabkan penilaian yang mungkin sedikit tidak kalau dibilang tidak fair sebenarnya, tidak adil. Tapi adil. Saya nggak ngerti waktu masih kelas 1. Apa dibalik itu mungkin guru tidak mencoba memahami
masing-masing siswanya ya, masing-masing siswanya, dan dengan penilaian yang dia terapkan akhirnya memberikan vonis bahwa kakak ini sempat naik kelas percobaan. Iya. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.